Aku mau bilang makasih sama Miss Yuni. Sebentar, makasih tentang apa sayang? Kemarin sudah dibantu Miss, alhamdulillah uangku mau balik Miss. Oh kemarin saya laporkan ke atasan itu langsung mau dibalikin? Iya Miss, cuma dipotong buat biaya medikal sama pasporan. Oh, jadi Miss Yuni berhasil ya Ndok ya? Ternyata itu Ndok ojo kemercek Ndok, gak krungu Ndok ngesakne teman-teman yang lain. Iya, ternyata itu disalahgunakan Miss sama orang PT-nya. Oke, kamu hampir ditipu, mau ke Brunei Darussalam dimintain uang terus. Miss Yuni minta bantuan ke pemerintah dan langsung ditangani. Iya Miss. Dan uangnya dikembalikan Dok? Dikembalikan Miss, kemarin kan 15.200.000 cuma dipotong 3.700.000 buat biaya medikal sama paspor. Nggak apa-apa, itu masih wajar. Jadi secara tidak langsung Miss Yuni berhasil, nggak usah bengok-bengok, nggak usah berok-berok, langsung ditangani sama pemerintah ya sayangnya. Iya Miss, alhamdulillah banget. Aku nggak tahu lagi kalau nggak minta tolong sama Miss Yuni. Kenapa dulu berpikir untuk Miss Yuni membantumu Dok? Ya, aku tiap hari lihat YouTube-nya Miss Yuni. Tanpa saya teriak-teriak uangnya dikembalikan, tanpa saya menjatuhkan uangnya dikembalikan sayang. Iya Miss, cuma sebelumnya orang PT-nya kayak nggak merasa bersalah gitu loh, kayak masih manipulatif gitu loh Miss. Terus saat sama pejabat pemerintah ditelepon seperti apa? Habis itu nomor aku diblok. Gak apa-apa diblok, tapi intinya kan kamu terselamatkan dari penipuan, bener gak sih? Iya Miss, jadi yang kembalikan uangnya itu calonnya, bukan dari PT-nya. Ya iya, kan mereka mainnya seperti apa kan kita nggak tahu. Intinya adalah kamu uangnya dikembalikan itu aja. Dan kamu nyata-nyata mau ditipu Dok. Iya Miss, bener banget loh, ditipu banget itu. Jadi itu ternyata mau diilegalkan, cuma dia itu pakai nama PT-nya orang gitu loh. Mau diilegalkan tapi pakai namanya PT orang. Kenapa saya tidak percaya? Ya karena seperti itu. Banyak sekali di luar sana calo-calo. Saya kan sedang berperang dengan calo-calo tersebut. Jika calo-calonya bertanggung jawab, nggak apa-apa Mbak. Yang penting tidak menipu. Kan ada tuh calo yang dari kampung tanggung jawab, ngeterno di PT, nungkokno panganan, mereka dapat komisi, itu nggak masalah. Tapi kalau calo yang seperti kamu ini adalah totalitas menipu, bener nggak sih? Iya Miss. Iya. Terus suamimu gimana? Kan kamu sama suamimu itu kan? Iya Miss. Dikembalikan juga? Ya itu kan 15 juta buat 2 orang. Terus teman-temanmu yang lain? Teman-teman yang lain? Itu nggak bisa balik semua uangnya Miss. Karena kamu aja yang minta tolong sama saya ya? Iya. Yang lainnya nggak ada? Sebagian udah sebagian udah berangkat terus dari sana dipulangkan gitu loh Miss. Oh, jadi yang selamat masih kamu ya? Iya. Saya sendiri juga sebenarnya jujur lupa, Nduk. Saya sendiri lupa kalau udah bantu kamu. Tapi saya ingat kamu dari Brunei itu yang dimintain uang terus, bener nggak? Iya Miss, kemarin ditanya sama PT yang buat namanya itu PT pusatnya itu ditanya, loh kamu kok bisa dapat kok bisa minta tolong sama siapa gitu loh Miss. Terus aku cerita kalau minta tolong sama Miss Yuni. Oh terus PT-nya bilang apa? Kok bisa connect langsung sama pemerintah? Kok bisa gitu ya? Iya ditanya gitu. Terus aku bilang minta tolong sama Miss Yuni lah, aku nggak tahu lagi loh Bu mau minta tolong sama siapa, bilang gitu. Terus habis itu kan kayak calonnya itu kayak ada penolakan mau mengembalikan gitu loh. Terus akunya kan juga takut, orangnya itu keras banget gitu loh. Terus aku bilang sama PT pusatnya, Bu ini gimana, aku takut loh. Sama PT pusatnya dikasih tahu, kamu kenapa takut, wong kamu sudah bilang Miss Yuni ya, nanti Miss Yuni itu sudah ke pemerintah itu, kamu udah ada yang dampingin banyak, kok kenapa takut gitu.
Oh, jadi mereka sendiri pun ngomong ya, oh Miss Yuni yang dampingi, kenapa takut gitu ya? Iya. Ah, emangnya PT-mu tahu Miss Yuni siapa? Oh, Miss Yuni bukan siapa-siapa. Tahu Miss, sudah tahu. Sekali aku kasih tahu. Sekali kamu kasih tahu, orang PT-nya sudah tahu siapa Miss Yuni. Sudah. Nah, ini yang salah ya. Saya bukan siapa-siapa sebenarnya. Tapi sudah tahu pas aku bilang minta tolong Miss Yuni gitu. Oh, yang di YouTube itu Tondo gitu. Ah, oke. Saya sendiri malah nggak tahu siapa saya. Saya cuman berok-berok, beker-beker di media sosial udah. Aku lo nggak inget dong nolong kamu, sudah selesai nggak kasusnya, kamu nggak telepon. Saya banyak bantu orang nggak telepon balik. Ya udah, yang penting saya anggap kalau kalian tidak telepon, kasus kalian selesai. Nah, kalau kalian telepon lagi, kasus belum selesai, saya cari lagi masalahnya. Karena saya sendiri kan nggak inget saya. Bener nggak sih? Iya Miss. Kemarin sebelumnya itu Miss, sebelum aku telepon Miss Yuni itu berkas-berkas asli aku itu nggak boleh diminta dari calo. Oke, terus? Kan ditahan semua berkas asli itu di calo, terus aku bilang saya udah lapor Miss Yuni loh Pak. Terus habis itu dikembalikan. Maksudnya sudah lapor Miss Yuni itu gimana? Kan orangnya calonnya itu mungkin nggak nyangka kalau aku terus lapor gini, makanya berkas-berkas sebelumnya itu ditahan kalau belum berangkat gitu loh Miss. Terus kemarin sudah dikembalikan berkas-berkas aslinya. Terus calonnya itu dipanggil ke Disnaker buat perjanjian kalau dikasih waktu 1 minggu buat kembaliin uangnya. Oke, wah sampai Disnaker juga, sampai ke pemerintahan juga ya. Iya Miss. Padahal Miss Yuni bukan siapa-siapa. Enggak, saya enggak punya kekuatan, enggak ada yang dekeng saya dari belakang. Dekengan saya Tuhan saja dan follower aja. Wah, geger yo. Kemarin dipanggil ke Disnaker Miss orangnya. Kalau nggak mau datang katanya mau dilaporkan ke aparat desa gitu, makanya orangnya datang. Wah, sampai ke Disnaker. Malah aku nggak tahu prosesnya seperti itu. Nah, kamu nggak cerita, Miss Yuni nggak ngerti dong. Miss Yuni itu cuman mengonekkan aja ya. Kamu punya masalah nih. Oke, di pemerintahan mana? Ya udah tak tembok no. Oke, kamu bermasalah nih dengan biaya cukai, tak tembok no toh. Tadi Miss Yuni itu cuman apa? Perantara. Miss Yuni nggak akan ikut campur. Dikondisikan seperti ini terus aku ngeterno merono merine enggak. Miss Yuni mek bacot doang, bacot doang. Ya toh Miss Yuni ramel-ramel toh? Iya, tapi kan udah dibantu disalurin ke BP2MI juga, Miss. Oh, oke, siap, sis. Intinya selesai kasusmu, tutup buku ya. Iya, Miss. Oke. Lebih hati-hati lagi. Lebih hati-hati lagi yang di luar sana. Jadi intinya jangan sampai kamu terjadi lagi penipuan-penipuan yang seperti itu. Ngerti nggak saya? Enggak, Miss. Jadi wes, gak apa-apa wes, lanjut wes. Oke. Terima kasih ya, Miss. Oke, terima kasih, sukses selalu. Amin. Jadi terima kasih teman-teman yang mempercayakan masalahnya pada saya. Ingat, saya manusia biasa, saya tidak bisa menolong totalitas pada kalian. Saya membantu semampunya menurut versi saya. Jadi buat teman-teman yang meminta bantuan sama saya tidak bisa 100% memberikan bantuan itu pada kalian. Saya hanya bisa semampunya saja. Jadi sekali lagi saya itu membantu semampunya saja. Jadi saya bisa bantu satu, ya udah satu. Karena saya tidak akan membantu semua orang, saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi saya bisanya satu, ya satu. Kalau kalian ngomong kenapa saya tidak bantu padahal seperti ini seperti itu, ya saya nggak bisa ngomong Mbak, kan tidak semuanya saya bisa bantu. Dan kalian berhak memilih orang lain. Saat kalian memilih orang lain, saya juga mungkin tidak ada jalan. Ya wis bener Mbak ngomong itu rezeki-rezekian. Jadi minta tolong sama orang, beli tanah, masuk PT, kerja itu rezeki-rezekian. Sing kuasa ngekei dalan lan perantara, kowe iki menungso golek dalan dhewe-dhewe. Saya tak ngombe dikit. Sebagai manusia kita itu harus cari jalan. Apakah
jalan itu pasti Miss Yuni yang bisa bantu? Enggak. Saya katakan tidak. Karena jalan itu tidak hanya ada di saya. Di luar sana banyak sekali orang. Jadi nggak usah takut untuk meminta bantuan sama saya, meminta bantuan orang lain juga nggak apa-apa. Bener nggak? Tidak semua masalah bisa saya selesaikan. Kalian boleh minta tolong sama saya, bisa bercerita, keluarganya hilang, ada masalah ini masalah itu, boleh cerita sama saya. Tapi tidak ada garansi setiap masalah kalian saya telepon saya itu bisa saya selesaikan. Nggak ada garansinya. Jadi jodoh-jodohan dan rezeki-rezekian. Begitu juga dengan cari majikan di tempatnya Koko Thomas. Kamu itu tidak juga wajib atau pasti ngerti bahwa rezekimu itu sama anak saya. Enggak. Kamu boleh nyabang ke tempat lain. Begitu juga saat saya ada di Indonesia minta bantuan, tidak juga harus ke saya. Kamu boleh cari bantuan yang lain. Intinya saya tidak ingin saling menjatuhkan terhadap sesama teman-teman yang suka menolong orang lain. Bagi saya porsinya semangkok ya udah mangkok. Saya tidak akan mencari timba karena takutnya rezekinya brodol kemana-mana. Jadi buat teman-teman sekali lagi nih, kalau kalian memang butuh bantuan dan belum bisa nelpon ngangkat sampean, terangkat ya nggak apa-apa. Apa gitu? Maksudnya gimana ini? Yang telepon silahkan telepon ya teman-teman ya, karena tidak ada yang menghalang-halangi mau telepon karena HP saya pegang. Jadi saya tidak tahu Mbak E kenapa Mbak E, saya barusan lihat komennya aja. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya hanya ingin kalian tahu bahwa hidup ini saling membantu dan saling membutuhkan. Jadi tidak perlu kalian merasa bahwa saya tidak peduli ataupun saya menginginkan kalian. Miss minta tolong loh, nulis tok kowe minta tolong ra dianu ki piye?